Halo guys, kembali lagi di channel Cinema 4K. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan dari film sebelumnya, Spider-Man, yakni Spider-Man 2 yang diperankan oleh Tobey Maguire dan dirilis pada tahun 2004 bre. Bagaimana keseruan ceritanya bre? Yuk mari kita simak alur ceritanya bre. Film kemudian menunjukkan latar waktu 2 tahun setelah kematian Green Goblin atau Norman Osborn. Kini Peter disibukkan dengan kehidupan normalnya. Selain menjadi fotografer, Peter juga bekerja sebagai pengantar pizza. Namun beberapa kali ia mendapatkan komplain dari bosnya karena selalu terlambat. Saat Peter mengantar pizza, ia memutuskan menjadi Spider-Man agar pesanannya cepat sampai. Namun di tengah udara, Peter terpaksa harus menyelamatkan 2 bocil yang hampir diseruduk truk besar bre. Karena hal inilah Peter lagi-lagi terlambat untuk sekian kalinya dan konsumen tidak mau membayarnya. I'm not paying for those. Si bos yang sangat kesal dengan Peter akhirnya memecat Peter. Meskipun Peter orang baik, tapi ia masih payah dalam melakukan pekerjaan. Tak hanya bekerja, untuk memenuhi ekonominya, Peter juga kini mempertahankan studi fisikanya di Universitas Columbia. Namun sayangnya di hari itu ia juga telat masuk ke kelas Dr. Kurt Corner dan telat mengumpulkan makalah yang berencana membahas tentang Dr. Otto Octavius, seorang ilmuwan terkenal yang mempelajari sains. Better do your research. Octavius is a friend of mine. Setelah itu Peter balik ke rumah Bibi May dan bertemu dengan Mary Jane serta Harry Osborn yang datang merayakan ulang tahun Peter. Mary Jane juga sudah memulai dunia aktingnya dan sering tampil dalam teater. Sedangkan Harry sekarang menjadi kepala divisi penelitian Oscorp. Harry dan Peter lalu mengobrol tentang idola Peter, yaitu Dr. Otto Octavius. Dan kebetulan Harry berinvestasi dalam penelitiannya. Tidak hanya itu, Harry lalu berencana untuk memperkenalkan Peter ke idolanya tersebut. Perbincangan mereka lalu membawa ke pertanyaan Harry tentang hubungan Peter dan Mary Jane. Tetapi Peter mengatakan kalau dirinya sedang sibuk dan tidak ada. Tetapi Peter mengatakan kalau dirinya sedang sibuk dan tidak ada waktu untuk pacaran. Setelah acara selesai, Peter menemukan Bibi May tertidur sambil memegang surat pinjaman bank yang semakin menumpuk. Saat Peter hendak kembali ke kontrakannya, Bibi May memberi Peter uang untuk jajan karena Bibi May tahu Peter lebih membutuhkannya. Sebelum pergi, Peter membuang sampah ke belakang rumah dan bertemu dengan Mary Jane. Di sini Mary Jane masih berharap Peter mengungkapkan perasaannya. Tapi Peter tetap enggan pacaran dengan Mary Jane karena takut Mary Jane terlibat bahaya lagi bre. Peter kemudian memberitahu Mary Jane kalau besok malam ia bakalan datang ke acara pementasan Mary Jane. I'll be there. You're coming? Peter lalu kembali ke kontrakannya, di mana ia ditagih oleh pemilik kos bernama Mr. The Covid yang memiliki seorang putri bernama Ursula. Sorry, doesn't pay the rent. Di keesokan harinya, Peter diajak Harry bertemu Octavius. Sementara Harry pergi rapat dewan, Peter dan Octavius mulai membahas tentang penelitiannya, yaitu menyempurnakan tenaga fusi yang biasanya dilakukan pengambilan energi listrik dengan menggabungkan 2 inti atom. Tetapi Peter meragukan penelitian ini karena sampai saat ini reaksi fusi belum bisa distabilkan. Octavius pun meyakinkan lagi kalau penelitiannya itu sudah ia rencanakan sejak lama. Malam harinya Peter menyiapkan diri untuk datang ke pertunjukan teater Mary Jane. Namun di tengah jalan ada 2 penjahat yang sedang kejar-kejaran oleh polisi dan membuat jiwa superhero Peter meronta-ronta bre. Akhirnya ia pun membantu polisi itu untuk menangkap para penjahat.
Namun setelah menangkap penjahat dan sesampainya di tempat pertunjukan, Peter tak diperbolehkan masuk karena telat dan acara sudah dimulai. Ia pun memilih menunggu di luar sampai pertunjukan selesai. Tapi saat Mary Jane keluar dari gedung, Peter malah melihat Mary Jane jalan bareng dengan pacar barunya. Dan itu membuat Peter Di waktu yang sama ada beberapa polisi yang sedang melakukan pengejaran terhadap penjahat. Peter pun lebih memilih pergi dan membantu para polisi. Seperti biasa, Peter bergelantungan dari gedung ke gedung menggunakan jaringnya. Namun anehnya kali ini jaringnya berhenti keluar dari tangannya, yang menyebabkan Peter terjatuh dari atas. Di pagi harinya, Peter dan Harry menghadiri acara eksperimen Octavius. Sebelum memulai eksperimennya, Octavius menggunakan harness robot berjumlah 4 lengan seperti tentakel, dan dilengkapi dengan chips yang masuk ke otak kecilnya, sehingga Octavius bisa mengendalikan pergerakan lengan-lengan tersebut. Lengan robot itu juga tahan terhadap panas maupun magnet. Eksperimen pun siap dilakukan dengan menggunakan bahan bakar tritium yang harganya selangit. Awalnya dalam percobaan pertama reaksi fusi berhasil terbentuk, tapi lama-kelamaan lonjakan listrik terjadi yang membuat reaktor fusi tak stabil dan mulai menyedot semua logam-logam yang ada di sekitarnya. Menyadari situasi ini sangat berbahaya, Peter pun pergi dan kembali sebagai Spider-Man. Dan di saat itulah lidah api dari reaksi fusi tak sengaja mengenai chip saraf Octavius yang membuatnya rusak parah, Bersama dengan itu, jendela di ruangan ikut tertarik oleh daya fusi yang mengakibatkan pecahan kacanya mengenai istri Octavius sampai meninggoy. Untungnya sebelum energi fusi menjadi besar, Peter berhasil mencabut daya listriknya dan berhasil menghentikannya. Singkat cerita, Octavius yang masih pingsan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilepaskan peralatan tentakelnya. Tapi karena terjadi kerusakan di chipsnya, tentakel itu pun mengembangkan kemampuannya sendiri dan mulai menyerang para dokter. Octavius yang kembali bangun langsung melarikan diri dan menyadari kalau tentakelnya kini tak lagi di bawah kendalinya. Octavius kemudian pergi bersembunyi di bangunan dekat pelabuhan. Tentakel itu juga mulai merusak pikiran Octavius serta mempengaruhinya agar membangun ulang eksperimennya itu. Namun karena biaya yang akan dibutuhkan sangatlah banyak, Octavius pun memutuskan untuk mendapatkannya secara haram, yaitu dengan merampok, Keesokan harinya berita tentang kegagalan eksperimen Dr. Octavius tersebar di mana-mana. Bahkan Jonah Jameson yang merupakan direksi dari Daily Bugle menyebutkan dengan nama Dr. Octopus. Jonah lalu menyuruh Peter untuk menjadi fotografer di acara anaknya yang merupakan astronot yang bernama John Jameson. Scene kemudian berpindah ke sebuah bank. Kebetulan di sana Bibi May dan Peter sedang mengurus pinjaman. Karena cepat atau lambat rumah Bibi May akan disita. Di waktu yang sama, Octavius muncul dan membobol berangkas untuk mengambil uang di sana, Peter pun langsung pergi meninggalkan Bibi May untuk menggunakan kostumnya dan kembali untuk mencegah aksi Octavius. Keduanya pun berkelahi sampai para polisi datang, tapi Octavius memilih Bibi May untuk dijadikan sandera dan membawanya memanjat gedung yang tinggi. Peter pun mengejarnya untuk menolong Bibi May. Saat Peter bersiap untuk menyerang Octavius dari gedung seberang, Octavius diam-diam menyembunyikan pedang tajam di belakangnya untuk menusuk Spider-Man.
Melihat hal itu, Bibi May pun langsung memukul Octavius menggunakan tasnya. Akan tetapi karena tindakannya itu, Octavius refleks menjatuhkan Bibi May dari ketinggian. Untungnya, Peter langsung gercep menangkapnya dan mendaratkan Bibi May dengan selamat. Sementara Octavius memilih untuk pergi dari sana. Di malam harinya, Peter datang ke pesta anaknya Jonah. Di sana ia menemukan kalau Harry mabuk berat dan terlihat mumet karena rugi banyak setelah eksperimen Octavius mengalami kegagalan yang membuat perusahaannya rugi besar, bre. Karena hal itu, Harry melampiaskan amarahnya kepada Peter dengan alasan kalau Peter lebih setia dan membela Spider-Man dibandingkan temannya sendiri. Seperti yang kita tahu dalam film Spider-Man sebelumnya, Harry melihat Spider-Man membawa ayahnya sendirian dengan keadaan tak bernyawa dan berpikir kalau Spider-Man lah yang telah membunuh ayahnya. Tak sampai di situ saja, di sana Peter juga melihat langsung John Jameson yang ternyata pacar barunya adalah Mary Jane dan berencana untuk menikahi Mary Jane, yang tentu saja membuat Peter galau berat, bre. Singkat cerita, sepulang dari pesta, Peter menemukan kalau kemampuannya ini berkurang dari jaring-jaringnya yang mulai tak muncul, dan juga hilang keahliannya dalam memanjat dinding. Bahkan penglihatannya juga kembali buram seperti sebelumnya. Dalam posisi seperti ini, Peter melihat bayangan Paman Ben yang menyuruh Peter untuk tetap berani akan tanggung jawab sebagai Spider-Man. Tapi Peter berpikir kalau kini bukan waktunya lagi menjadi Spider-Man, serta dirinya ingin kembali menjadi Peter Parker yang menjalani kehidupan normalnya. Kemudian setelah itu Peter membulatkan keputusannya untuk berhenti menjadi Spider-Man dan membuang kostumnya di tong sampah, bre. Kini Peter menjalani hari barunya. Ia kembali mengenakan kacamatanya dan mengerjakan tugas kuliahnya. Hal ini pun membuat Peter menjadi satu-satunya mahasiswa jenius di kelasnya. Tak cuma itu, Peter juga mendatangi pertunjukan Mary Jane yang membuat Mary Jane merasa bahagia. Setelah pementasan selesai, Peter mengungkapkan kepada Mary Jane kalau dirinya sudah merasa bisa memperbaiki kesalahan sebelumnya. Ia juga berharap Mary Jane memberinya kesempatan dan memikirkan lagi tentang pernikahannya dengan John. Akan tetapi bagaimanapun juga, Mary Jane masih memikirkan tentang saat Peter menyanyiakan dia, bre, dan mengatakan ke Peter kalau ia tetap akan menikah dengan John Jameson. Di hari berikutnya, ada seorang tukang sampah yang menemukan kostum Spider-Man dan menjualnya kepada Jonah. Jonah pun kegirangan karena mendapatkan berita baru kalau Spider-Man sudah menyerah akibat kelakuannya yang selalu menyudutkan Spider-Man sebagai pahlawan anak kemarin sore. Di sisi lain, Peter dan Bibi May baru saja pulang dari makam Paman Ben. Mereka berdua lalu ngopi bareng dan mulai bercerita tentang Paman Ben. Karena merasa bersalah, Peter pun mengungkapkan kebenaran kejadian meninggalnya Paman Ben. Mulai dari Peter berbohong mau ke perpustakaan dan membiarkan seorang perampok lari begitu saja, yang akhirnya membunuh Paman Ben. Mendengar hal itu, Bibi May pun langsung shock dan langsung pergi ke kamarnya, bre. Sementara itu, Octavius hampir menyelesaikan perlengkapan eksperimennya. Namun ada satu bahan penting yang kurang, yaitu tritium. Ia pun langsung pergi mendatangi Harry untuk mendapatkan tritium yang lebih banyak. Otto, Larry, what do you want? Harry yang menyadari Octavius memiliki kemampuan hebat, ia pun akhirnya membuat kesepakatan dengan Octavius. Harry meminta agar Octavius untuk membawakan Spider-Man ke hadapannya. Dengan begitu, Harry bakalan ngasih semua tritiumnya ke Octavius. Dan jalan satu-satunya untuk menemukan Spider-Man adalah mencari tahu ke fotografer Spider-Man, yaitu Peter Parker. Meskipun begitu, Harry tetap meminta agar Octavius tidak menyakiti Peter. Di sisi lain, Peter yang sedang jalan-jalan tak sengaja melihat beberapa koran yang berisi tentang peningkatan kasus kejahatan setelah Spider-Man tak pernah muncul lagi.
Di saat itu juga Peter melihat sebuah apartemen yang terbakar dan mendengar kabar kalau seorang anak kecil masih terjebak di dalamnya. Awalnya Peter enggan menolaknya karena sadar ia bukan Spider-Man lagi. Tapi karena jiwa hero-nya masih ada di diri Peter, ia pun nekat masuk ke apartemen itu untuk menyelamatkan anak tersebut. Setelah melewati berbagai rintangan, Peter akhirnya menemukan anak itu dan membawanya keluar dengan selamat, bre. Namun beberapa saat setelah api berhasil dipadamkan, Peter mendapatkan kabar kalau ternyata masih ada satu orang yang terjebak di atas dan tak selamat. Hal itu pun membuat Peter sedih dan merasa bersalah. Keesokan harinya Peter lalu mengunjungi rumah Bibi May dan menemukan kalau beliau lagi beres-beres bersiap untuk pindah ke apartemen yang lebih kecil. Kini Bibi May juga sudah melupakan kejadian masa lalu yang menimpa Paman Ben dan tak menyalahkan tindakan Peter. Bibi May kemudian mulai bercerita tentang Spider-Man yang sebelumnya juga sudah menyelamatkan nyawa Bibi May. Bibi May tahu kalau Spider-Man memberi kesempatan 1 detik hidup yang berarti bagi orang-orang yang pernah diselamatkannya. Bibi May juga memuji tindakan Spider-Man dan juga bagaimana berpengaruhnya Spider-Man di kehidupan warga New York. Mendengar ucapan Bibi May, Peter pun menjadi yakin untuk kembali lagi menjadi Spider-Man. Ia lalu nekat melompat dari gedung tinggi untuk memancing kekuatannya kembali. Tapi tanpa sadar kalau ternyata kekuatannya masih hilang, bre. Dan akhirnya Peter jatuh dari atas gedung. Sakit. Di hari berikutnya Peter ketemuan dengan Mary Jane untuk terakhir kalinya sebelum menikah dengan Jones. Di sini Mary Jane mau memberi kesempatan lagi kepada Peter. Tapi sayangnya Peter yang labil malah bilang kalau ia tak bisa pacaran dengan Mary Jane. Saat Mary Jane meminta Peter untuk bercipokan, tiba-tiba ada mobil yang terbang mengarah keduanya. Dengan refleks Peter pun langsung menangkap Mary Jane agar terhindar dari mobil tersebut. Ternyata itu adalah ulah Octavius yang meminta Peter agar bilang ke Spider-Man untuk menemuinya di menara Whiteside. Atau jika tidak, Octavius bakalan membunuh Mary Jane. Octavius selalu menyerang Peter dan pergi membawa Mary Jane. Hal ini membuat Peter marah. Tapi karena itulah kekuatan Peter kembali muncul, bre. Bahkan ia juga bisa melihat dengan jelas lagi walau tak memakai kacamata. Di tempat lain, Jonah juga kebingungan karena calon mantunya diculik oleh Octavius. Ditambah lagi, yang hanya bisa melawannya adalah Spider-Man. Bersamaan dengan itu, Peter dengan cepat mengambil kostumnya dari Jonah. Dan dibalik amarahnya karena kostum Spider-Man diambil lagi, Jonah pun senang dengan kembalinya Spider-Man dan mulai membuat berita kalau Spider-Man is back. Kemudian Peter menemui Octavius di atas menara. Mereka lalu terlibat dalam duel sengit sampai akhirnya jatuh di atas kereta yang sedang melintas. Dalam perkelahiannya itu, Octavius benar-benar membuat kekacauan di atas kereta, dari merusak jendela-jendela dan membuang beberapa penumpang. Tapi untungnya, Peter dengan cepat menangkap para penumpang tersebut. Di saat itu juga Octavius sengaja menambahkan kecepatan kereta dan mencabut tuas remnya, bre. Setelah itu, ia pun pergi dari sana dan membiarkan Peter sibuk menyelamatkan para penumpang. Dan saat melihat ke ruang masinis, Peter tak sengaja terkena percikan api di topengnya, yang membuat Peter terpaksa membuka topeng Spider-Man-nya. Sebelum kereta jatuh di ujung trek, Peter berusaha keras memberhentikan keretanya. Ia lalu mencoba menahannya dengan kaki, namun hasilnya percuma saja, bre. Peter kemudian mencoba menahan kereta dengan satu jaring, tapi hasilnya tidak terlalu kuat untuk menopang kereta. Akhirnya Peter pun nekat menembakkan jaring sebanyak mungkin di tembok-tembok sisi jalan. Dan usahanya itu ternyata berhasil mengurangi kecepatan kereta. Dan akhirnya berhasil berhenti sebelum jatuh. Merasa kehilangan banyak tenaga, Peter pun pingsan, bre. Tapi untung saja ia langsung ditangkap oleh para penumpang dan digotong masuk ke dalam gerbong kereta.
Di dalam gerbong, orang-orang heran dengan rupa Spider-Man karena di balik topeng ternyata cuma lelaki muda berwajah tampan. Mereka pun mengembalikan topengnya kepada Peter, dan orang-orang yang sudah melihat wajah Spider-Man berjanji tak akan membocorkan identitasnya ke orang-orang. Tak lama kemudian Octavius kembali lagi ke kereta, tapi orang-orang dalam gerbong mencoba untuk melindungi Spider-Man yang kemudian dengan cepat disingkirkan oleh Octavius. Octavius lalu menangkap Spider-Man dan membawanya ke rumah Harry Osborn. Setelah berhasil membawakan Spider-Man ke Harry, Octavius mendapatkan apa yang ia mau, yaitu tritium. Sedangkan Harry mengambil belatinya untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Namun saat Harry membuka topeng Spider-Man, ia dibuat kaget sekaget-kagetnya karena orang yang ia incar selama ini adalah temannya sendiri, yaitu Peter Parker. Peter lalu meminta Harry untuk memberitahu keberadaan Octavius karena harus menyelamatkan Mary Jane. Harry pun bingung karena sebelumnya Octavius hanya mau tritium tanpa menyakiti siapapun. Menyadari kalau Octavius punya tritium untuk membangun kembali reaktor fusi, Peter pun meminta Harry untuk menyampingkan dulu urusan tentang kematian ayahnya karena ada yang lebih penting dari itu. Sementara itu, di gudang dekat pelabuhan, Octavius mulai mengaktifkan mesinnya untuk membuat reaksi fusi. Sedangkan di sampingnya ada Mary Jane yang sedang disandra. Octavius kemudian menyadari kedatangan Spider-Man dan melemparkan sebuah besi ke arahnya. As soon as you get free. Mereka berdua lalu terlibat dalam perkelahian yang sengit. Sementara reaksi fusi mulai membesar dan menyedot logam besi di sekitarnya, termasuk rantai yang mengikat tubuh Mary Jane. Untung saja Mary Jane berhasil diselamatkan oleh Spider-Man. Melihat Spider-Man yang sedang lengah, Octavius pun langsung menangkap Spider-Man dan mencoba menusukkan senjata tajamnya. Tapi Spider-Man dengan cepat mengangkat kabel listrik, yang artinya menyetrum Octavius. Selagi Octavius dilemahkan oleh sitruman listrik, Peter berusaha menghentikan reaktor fusinya dengan mencabut daya listrik. Tapi ternyata usahanya sia-sia dan malah membuat energi fusinya bertambah besar, bahkan menyedot logam-logam dari jarak yang lumayan jauh. Spider-Man lalu mendekati Octavius dan mengungkapkan dirinya yang asli sebagai Peter Parker. Peter membujuk Octavius untuk menghentikan eksperimennya. Awalnya Octavius menolak dan tentakelnya malah mencekik Peter, tapi setelah ingat kata-kata Peter kalau kecerdasan adalah pemberian yang harus digunakan untuk kebaikan manusia, Octavius pun sadar dan menginstruksikan tentakelnya agar melepaskan cengkeramannya dari Peter Parker. Dan Octavius kini mau menghentikan eksperimennya dengan menenggelamkan reaksi fusinya ke dalam sungai. Karena itu ulahnya sendiri, Octavius meminta kepada Spider-Man agar dirinya saja yang menghancurkan tempat itu. Bangunan gudang lalu mulai runtuh dan hampir menimpa Mary Jane. Peter pun dengan cepat menopang bangunan tersebut, yang membuat Mary Jane terkesima karena selama ini Peter adalah Spider-Man. Keduanya juga akhirnya mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Sementara itu Octavius merobohkan pilar reaktornya, yang akhirnya menenggelamkan dirinya beserta bangunan gedung tersebut. Kini Mary Jane tahu alasan Peter selama ini, yang memang sengaja menjauh karena takut Mary Jane nantinya terlibat dalam bahaya. Tak lama kemudian John dan beberapa polisi datang untuk menjemput Mary Jane, sedangkan Peter memantau Mary Jane dari kejauhan. Di sisi lain, Harry mulai mendengar suara misterius yang membawanya ke sebuah kaca dan melihat bayangan ayahnya. Si ayah yaitu Norman lalu meminta Harry untuk membalaskan dendamnya kepada Spider-Man, walaupun itu teman Harry sendiri. Tapi Harry menolak dan menjadi kesal sampai melemparkan belatinya ke kaca tersebut. Namun di balik kaca itu, ternyata ada sebuah ruangan rahasia yang berisi peralatan dan senjata Green Goblin. Di hari berikutnya, tepatnya di hari pernikahan Mary Jane dan Jones, Mary Jane memilih membatalkan pernikahannya dan kabur menemui Peter di apartemennya.
Mary Jane mengungkapkan kalau dirinya mau menerima resiko apapun selama di sisi Peter. Mary Jane kemudian meminta Peter untuk pergi mengejar penjahat yang baru saja beraksi. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Spider-Man 2. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya bre. Jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya bre, karena itu gratis. Dan sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya. Gua di sini cabut dulu bre, dadah.